Bab 3236 Bukankah ini kekuatan? Murid berbaju hitam masuk dengan sangat cepat, tetapi begitu dia masuk, dia langsung diliputi oleh udara dingin. Pada saat yang sama, dorongan besar datang. Jika dia tidak menggunakan energi abadi untuk melawan, dia akan segera dikirim keluar dari alam yin dan yang. Murid berbaju hitam mengertakkan gigi dan menggerakkan energi abadinya secara ekstrim, tetapi kecepatannya semakin lambat. Yang disebut alam yin dan yang, satu yin dan satu yang, pintu masuknya adalah alam yin, di mana es dan dingin sangat melimpah dan meresap. Dingin, itu benar-benar dingin, dan itu adalah jenis yang langsung menusuk ke tulang. Meskipun murid ini berada di puncak Golden Immortal, dia masih tidak bisa menghadapi dinginnya ini. Hanya setelah beberapa lusin langkah, tubuhnya mulai terbungkus lapisan es, dan akhirnya dia tidak bisa lagi bergerak maju. Jika Anda tidak menyerah saat ini, saya khawatir pada akhirnya hanya akan ada jalan buntu. Alam yin yang sangat kuat. Murid berpakaian hitam itu masih memiliki kesadaran dasar. Dia menghela nafas dalam hatinya dan akhirnya menyerah. Dia langsung diusir dari alam yin yang oleh dorongan yang kuat. Para murid di luar pintu benar-benar tercengang. Ini adalah puncak keabadian emas, dan mereka hanya bisa bertahan begitu lama di alam yin dan yang. Jika Anda masuk sendiri, Anda mungkin mati kedinginan sebelum dapat melarikan diri. Karena itu, banyak murid di bawah Xuanxian menyerah begitu saja. Meskipun mengasah diri itu baik, bagaimanapun juga harus ada standarnya. Jika jaraknya terlalu besar, tidak hanya akan membahayakan tubuh fisik, tetapi juga meninggalkan kelemahan mental pada latihan selanjutnya, yang sangat sepadan dengan kerugiannya. Melihat pemandangan ini, seringai muncul di bibir Sueze, dan matanya tertuju pada Ye Bufan. Bahkan Dewa Emas pun tidak dapat bertahan di alam yin yang ini, apalagi sampah yang bahkan tidak memiliki esensi abadi. Dia tidak terburu-buru masuk, dia hanya berdiri di sana dengan cibiran di wajahnya, ingin melihat lelucon Ye Bufan. Sima Chuo mendatangi Ye Bufan dengan pemikiran yang sama dan senyum jahat di wajahnya. Lord Hallmaster, jarang sekali Anda datang untuk berpartisipasi dalam penilaian semacam ini, jadi silakan lanjutkan. Orang ini telah dikurung oleh Ye Bufan sebelumnya. Dia kehilangan begitu banyak kristal abadi, dan hatinya penuh kebencian. Meskipun dia tidak berani mengungkapkan identitas pihak lain, dia masih mampu menikam orang dengan pisau lembut semacam ini. Ye Bufan menunjukkan senyuman bercanda, baiklah, kalau begitu saya akan masuk. Tuan Istana Ye, izinkan saya mengantarmu ke sana. Begitu dia selesai berbicara, tubuh langsing Luo Bingyan datang ke sisi Ye Bufan. Ekspresi semua orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Semua orang tahu betul kekuatan peri es ini. Dia sangat kuat sebelumnya, tetapi sekarang dia telah selamat dari kesengsaraan guntur dari keabadian misterius dan telah mencapai alam keabadian besar. Alam yin dan yang adalah tempat pelatihan yang disiapkan untuk Dewa Xuan, dan tidak ada kesulitan sama sekali bagi Dewa Yi Agung. Selain itu, Luo Bingyan awalnya mempraktikkan keterampilan abadi berbasis es, dan hal yang paling tidak dia takuti adalah udara dingin, jadi tidak ada masalah jika membawa satu orang bersamanya. Ekspresi Sima Chuo berubah, Tuan Istana, ini tidak pantas untukmu, bukan? Ini adalah penilaian murid langsung. Haruskah kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri? Apa? Bukankah ini kekuatanku? Bufan berkata dengan bercanda. Dia meliriknya dan berkata, bisakah kamu membiarkan peri Luo membawamu dengan sukarela? Ini, Sima Chuo tidak bisa berkata-kata. Dia memang mampu merayu Luo Bingyan tidak ada kemampuan lain. Jika itu dia, peri Luo mungkin tidak akan melihatnya, apalagi membantunya lulus ujian. Sueze masih sedikit tidak yakin, Tuan Istana, apakah ilegal bagimu mengandalkan kekuatan orang lain seperti ini? Benarkah? Ye Bufan berkata, kalau begitu katakan padaku, yang mana yang aku langgar? Aku hanya ingat, Penatua. Saya pribadi mengatakan bahwa selama Anda dapat melewati alam yin dan yang, Anda dapat menggunakan metode dan kemampuan apapun. Apakah saya salah mengingatnya? Petik 2. Ini, Sueze juga tidak bisa berkata-kata. Dia benar, Hua Bingyu baru saja mengatakan itu.
Begitulah peraturannya diumumkan. Meskipun saya sangat marah, hal itu sebenarnya tidak melanggar aturan. Tuan istana, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Luo Bingyan bersiap untuk melindungi Ye Bufan dan memasuki alam yin dan yang bersama-sama. Yang lain penuh rasa iri. Ini adalah peri es yang disukai banyak orang, salah satu dari dua gadis cantik. Aku tidak pernah memandang orang lain sebelumnya, tapi aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan begitu memperhatikan seorang pria. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Ye Bufan melambaikan tangannya dan langsung menolak. Tunggu sebentar, di sini dingin dan bersalju. Tidak nyaman bagimu untuk menggendongku. Akhirnya, dia menunjuk ke Sen Qiyun dan berkata, datang dan bawa aku masuk. Ini akan lebih hangat. Aku akan mengganti orang nanti. Petik 2. Semua orang di sekitarnya bilang aku hampir mati tersedak air liurku sendiri. Ini sangat bagus dalam berpura-pura berusia 13 tahun. Liu Guang dan Suang Jiao memerintahkannya dengan santai, tetapi mereka mengira peri es terlalu dingin. Mereka meminta dua orang untuk bergiliran menunggunya ketika dia dipanggil. Biasanya, Luo Bingyan dan Luo Bingyan adalah berhala di hati para lelaki abadi yang tak terhitung jumlahnya, dipuja seperti dewi, tetapi sekarang mereka dipanggil. Orang-orang ini mengertakkan gigi karena kebencian, berharap Liu Guang Suang Jiao menamparkan orang ini sampai mati. Sayangnya hasilnya ditakdirkan untuk mengecewakan orang-orang ini. Sen Qiyun mengayunkan sosok seksinya dan berjalan dengan menawan. Adik laki-laki, bagaimana kita pergi? Apakah kamu ingin adik memelukmu? Tidak, ini terlalu panas. Ye Bufan berpikir, sebuah kursi roda muncul di depannya, lalu dia duduk di atasnya dan melambaikan tangannya, ayo pergi. 33 Novel Network. Sen Qiyun belum pernah melihat kursi roda, tapi dia tahu cara menggunakannya sekilas, jadi dia mendorongnya dari belakang dan berjalan masuk. Ye Bufan duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki, dengan ekspresi santai. Dia mengulurkan tangan dan mengambil permen lollipop lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saudaraku, aku juga menginginkannya. Fu Jundi mengikuti di sampingnya, dan Ye Bufan juga melemparkan satu padanya. Ketika empat orang memasuki alam yin yang, tiga dewa besar Yi secara alami tidak akan takut dengan dinginnya di dalam. Namun di bawah perawatan esensi abadi atribut api Sen Qiyun, Ye Bufan tidak merasa dingin sama sekali, tetapi terasa hangat di sekujur tubuhnya. Dia bersandar malas di kursi roda dan berjalan masuk dengan ekspresi puas di wajahnya. Ketika orang-orang di belakang melihat pemandangan ini, mereka semua mengertakkan gigi karena kebencian. Ini bukanlah sebuah terobosan. Yang paling penting adalah tiga wanita tercantik di sekte itu berlarian di sekitar pecundang, yang benar-benar menyebalkan. Namun, beberapa orang tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Ye Bufan. Tampaknya ini adalah kekuatan. Sima Chuo dan Sueze berdiri di belakang, matanya menyala-nyala karena marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berjalan ke sana dengan marah. Ayo pergi, kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Murid-murid lain juga menggelengkan kepala, lalu mengedarkan energi abadi mereka dan bergegas menuju alam yin dan yang. Hua Bingyu menyuruh pergi murid-murid yang berpartisipasi dalam penilaian, dan kemudian memimpin semua orang keluar dari alam yin dan yang. Tempat ini benar-benar berbeda dengan pintu masuk. Sejauh mata memandang, terdapat nyala api berwarna merah menyala yang terus-menerus melonjak. Bahkan dari luar, Anda bisa merasakan suhu yang sangat tinggi di dalam. Anggota lain dari Sekte Pedang Cahaya mengalir juga tidak pergi. Semua orang berkumpul di sini untuk melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Hua Bingyu berdiri di depan, Hong Tian dan Dao Jie berdiri di sisi kiri dan kanan, dan 9 master puncak yang tersisa mengikuti di belakang. Biasanya, Sekte Pedang Cahaya mengalir dibagi menjadi 3 aula dan 9 puncak, tetapi ketua aula dari Balai Pengobatan Spiritual pergi untuk berkompetisi, dan wakil ketua aula Yao Xuan sedang dalam pengasingan memurnikan obat saat ini dan tidak peduli, hal-hal seperti itu sama sekali. Dengan senyum tipis di wajahnya, Hua Bingyu memandang Dao Jie dan Hong Tian di sampingnya, 2 master aula, coba tebak siapa yang akan keluar lebih dulu.
Bab 3237 Kolam Suara Setan. Hong Tian adalah orang pertama yang mengatakan, saya rasa itu adalah Sima Chuo dari puncak kelima. Di antara murid-murid Great Yi Immortal, dia memiliki kultivasi paling mendalam dan kemungkinan besar menjadi orang pertama yang keluar dari dunia ini. Alam Yin dan Yang. Dia adalah penguasa aula seni bela diri. Tuhan, murid-murid luar biasa dari semua puncak utama telah dilatih di bawah bimbingannya, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan orang-orang ini. Mendengar pujiannya, Bai Lingpu tersenyum. Dao Jie menggelengkan kepalanya sedikit, ini adalah alam yin dan yang, dan kita tidak dapat menilai hasilnya berdasarkan kedalaman kultivasi. Saya merasa Sueze di puncak ketiga juga merupakan Great B Immortal. Meskipun budidayanya adalah sedikit lebih lemah, dia lebih cepat, mungkin dia yang pertama keluar. Setelah dia mengatakan ini, senyuman muncul di wajah Su Fangqi. Semua orang berharap murid-muridnya pada akhirnya bisa memenangkan kejuaraan. Dua tuan istana, saya pikir metode penilaian Anda masih bias. Qin Chu, penguasa puncak pertama, berdiri, ini adalah alam yin dan yang, setengah dingin dan setengah panas, dan yang lebih penting adalah bahwa dua kekuatan elemen ekstrim. Oleh karena itu, jika Anda ingin melewati alam yin dan yang dengan cepat, murid dengan dua atribut ekstrim ini harus memiliki keunggulan absolut. Murid saya Luo Bingyan adalah elemen abadi atribut es tertinggi, jadi menurutku muridku bisa menjadi orang pertama yang keluar. Kenapa? Apakah kamu satu-satunya murid dengan atribut elemen abadi terbaik? Jangan lupa bahwa ini adalah alam yin dan yang, tidak semua elemen es. Fang Tianzhan, penguasa puncak kedua. Setelah keluar, saat ini dia sedang membantu murid-muridnya. Muridku Sen Qiyun adalah makhluk abadi dengan atribut api tertinggi, dan juga cocok untuk alam yin dan yang. Mungkin dia akan muncul lebih dulu. Hua Bingyu tersenyum sedikit. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi hasil akhirnya mungkin berbeda. Ini akan mengejutkanmu. Dao Jie berkata dengan heran, apa yang dikatakan Tetua Agung? Apakah ada murid yang lebih kuat dari keempat orang ini? Ini tidak mungkin. Tepat setelah dia mengatakan ini, alam yin dan yang tiba-tiba menjadi panas. Ada gelombang energi yang berasal dari api. Apakah seseorang keluar? Segera, banyak mata melihat ke arah. Siapa yang akan keluar lebih dulu? Apakah itu peri es? Saya kira itu pasti peri api. Tidak, kakak senior Sima Chuo adalah yang terkuat. Semua orang membicarakannya sambil menatap di pintu keluar. Namun tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang keluar dari kobaran api bukanlah manusia, melainkan mobil. Mata semua orang langsung melebar. Pemandangan ini di luar dugaan semua orang. Saya melihat seorang pria muda duduk di dalam mobil, dengan kaki bersilang dan bersandar dengan nyaman, dengan permen lollipop warna-warni di mulutnya. Ekspresinya sangat nyaman, tidak seperti dia baru saja berjalan melalui alam yin yang, tetapi lebih seperti orang kaya yang kembali dari perjalanan. Orang yang mendorong kereta di belakang tidak lain adalah peri es Luo Bingyan, yang aura dinginnya sepenuhnya mengisolasi panas terik dari alam yin dan yang. Di belakang mereka ada Fu Jundi, yang juga memegang permen lollipop dan makan dengan gembira, dan peri api Sen Qiyun. Ternyata Ye Bufan memiliki Liu Guang dan gadis-gadis cantiknya, dan mereka memanfaatkannya sebaik mungkin. Luo Bingyan memimpin di tempat dingin di depan, sementara Sen Qiyun memimpin di belakang. Sebagai perbandingan, kecepatan ini jauh lebih cepat daripada yang lain, dan konsumsinya jauh lebih kecil, sehingga ia keluar dari alam yin dan yang secepat mungkin. Dia santai dan puas, tetapi semua orang yang menunggu di depan pintu membuka mulut karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat pertama akan muncul di depan semua orang cara ini. Operasi aneh macam apa ini? Bahkan monster tua yang telah hidup selama ribuan atau puluhan ribu tahun belum pernah melihat mereka melewati alam yin dan yang dengan cara ini. Tidak apa-apa meminjam kekuatan, tapi dia tetap meminjamnya dengan sombong dan tidak bermoral. Duduk di dalam mobil bahkan tanpa berjalan, 3 wanita cantik dari sekte tersebut mengikuti di belakang, dan yang mendorong gerobak adalah peri es Luo Bingyan.
Hua Bingyu mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa Ye Bufan sangat kuat dan mungkin orang pertama yang keluar dari alam yin dan yang, tapi dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Melihat semua orang memandangnya, Ye Bufan tersenyum dan melambai kepada semua orang, lalu berdiri dan meletakkan kursi roda. Ekspresi Zhu Fangkui muram. Tidak apa-apa jika muridnya gagal mendapatkan tempat pertama. Dia tidak pernah menyangka Ye Bufan akan mendahuluinya dengan cara ini. Tetua, apakah ini pantas? Ini jelas curang. Sebelum Hua Bingyu dapat mengatakan apapun, Jisuxian mendengus dingin. Baru saja, tetua membuat peraturan dengan sangat jelas. Selama Anda melewati alam yin dan yang, Anda bisa. Katakan padaku apa yang tidak pantas. Ini, Zhu Fangkui persis sama dengan Sima Chuo sebelumnya. Dia jelas menahan amarahnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Hua Bingyu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Oke, saya sudah mengatakan peraturannya sebelumnya. Tidak ada batasan pada level ini. Lewati saja dengan cara apapun. Sekitar meski merasa tidak puas, Anda hanya bisa menahannya, toh orang tidak melanggar aturan. Wajah Zhu Fangkui pucat, dan Bai Lingpu berkata melalui transmisi suara, tidak perlu khawatir seperti ini. Ini baru level pertama. Saya tidak percaya anak laki-laki bernama Ye bisa melanjutkan dengan keberuntungan. He memikirkannya sebentar, dan ini adalah kebenaran yang sama di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, kompetisi semacam ini tetap mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sekalipun Anda bisa lulus ujian sementara dengan bantuan kekuatan luar, pada akhirnya Anda tidak akan melangkah jauh. Saat semua orang berbicara, dua sosok lagi keluar dari alam yin dan yang, dan mereka adalah Sima Chuo dan Sue Ze. Tapi dibandingkan dengan minuman Ye Bufan, mereka terlihat sedikit malu. Awalnya, dengan tingkat kultivasi mereka sebagai Dewa Yi Agung, tidak akan sulit untuk melewati alam yin dan yang. Tetapi ketika mereka melihat Ye Bufan dan yang lainnya di depan, mereka mengejar mereka dengan putus asa, mencoba untuk mendapatkan tempat pertama. Akibatnya, ia gagal mengejar, namun ia terbakar menjadi abu, alis dan janggutnya semuanya tercoreng. Kemudian orang lain juga keluar dari alam yin dan yang satu demi satu. Pada akhirnya, total 800 orang melewati level tersebut. Oke, selamat telah lulus level pertama. Mari kita lanjutkan ke penilaian level kedua, Demonic Soundpon. Ujian jiwa manusia adalah kekuatan spiritual. Jika bisa melayang di atas kolam suara setan dalam waktu 1/4 jam, itu akan dianggap berhasil, dan jika jatuh ke dalam air, itu akan dianggap gagal. Setelah itu, dia menyingsingkan lengan bajunya lagi dan menyingkirkan 800 orang di depannya. Semua berguling dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika Ye Bufan dan yang lainnya muncul lagi, mereka sudah berada di atas kolam besar. Ini sama dengan alam yin dan yang, dan juga tempat aula seni bela diri menginspeksi para murid, tetapi ujian di sini adalah kekuatan mental. Seluruh kolam suara ajaib dikelilingi oleh formasi tersebut. Setelah diaktifkan, akan segera menghasilkan suara ajaib yang tak ada habisnya yang menyerang jiwa manusia. Jika Anda tidak memiliki kekuatan mental yang cukup, Anda akan segera kehilangan kendali atas tubuh Anda dan jatuh ke dalam kolam, yang dianggap gagal. 800 orang digantung di atas kolam air, masing-masing berkonsentrasi dan menyesuaikan keadaan mereka sebaik mungkin. Meski kolam airnya tidak kecil, namun dengan banyaknya orang yang melakukan pengujian sekaligus, jarak antar mereka pun tidak jauh. Ye Bufan dan Luo Bingyan berkumpul, dan di belakangnya ada Wang Liang, murid puncak kelima. Dia adalah puncak dari Xuanxian, dan wajar baginya untuk melewati alam yin dan yang. Saat dia bersiap untuk menghadapi kolam suara iblis, pesan Bai Lingpu terngiang di telinganya, temukan cara untuk menyingkirkan anak laki-laki bernama Ye itu. Bab 3238, Melatih Pedang Kesadaran Ilahi. Bai Lingpu adalah harimau tersenyum yang terkenal di seluruh sekte pedang Liu Guang, meskipun Ye Bufan baru saja melewati alam yin dan yang dengan bantuan dua wanita, Luo Bingyan dan Shen Qiyun. Namun karena suatu alasan, dia merasa sangat tidak nyaman, jadi dia tiba-tiba memerintahkan murid-muridnya untuk menghadapinya. Murid inti dari puncak kelima adalah Sima Chuo,
dan dia juga orang yang paling menjanjikan untuk menjadi penerus langsung pemimpin sekte. Dalam hal ini, menyingkirkan Wang Liang tidak akan berdampak banyak. Transmisi suaranya hening, dan dia selalu memiliki senyuman khas di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebagai muridnya, Wang Liang juga orang yang licik. Dia mengangguk sedikit dan tidak bereaksi terlalu jelas. Setelah persiapan selesai, Hua Bingyu melambaikan tangannya, dan Hong Tian langsung mengaktifkan formasi. Tiba-tiba, gelombang energi menyelimuti seluruh kolam suara iblis, dan kemudian terdengar suara yang tajam. Hal ini tidak terdengar seperti apapun di luar formasi, bahkan tidak ada suara, tetapi bagi orang-orang di dalam ini jelas merupakan siksaan yang hebat. Kolam suara iblis bukannya tidak layak atas reputasinya. Ini juga merupakan tempat ujian bagi para murid, dan levelnya lebih tinggi dari alam yin dan yang. Bahkan Yi Abadi yang agung tidak dapat menahannya di sini. Namun tidak serta-merta disesuaikan ke level tertinggi, melainkan menguat secara bertahap. Suara iblis terdengar pada saat ini, seperti pedang tajam yang menembus lautan kesadaran makhluk abadi ini, menyerang jiwa. Segera setelah ini dimulai, seorang murid Xuanxian tingkat menengah yang cukup beruntung untuk melewati alam yin yang tidak dapat menahannya. Dia jatuh dan jatuh langsung ke kolam di bawah, dan kemudian diteleportasi keluar. Di bawah selubung formasi, kesadaran luar tidak bisa masuk sama sekali, dan bagian dalam menjadi dunia yang mandiri. Wang Liang duduk di belakang Ye Bufan, dengan cibiran di bibirnya. Dia diam-diam menjentikkan jarinya, dan seberkas angin tajam melesat ke arah titik Mingmen di belakang Ye Bufan. Gerakannya sangat tersembunyi, dan dia menggunakan teknik paling umum dari sekte pedang cahaya mengalir. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Bufan dipindahkan ke kolam dan sekte tersebut menjadi marah, mereka tidak akan dapat mengetahui siapa yang melakukannya. Bagaimanapun, dengan 800 murid berkumpul di sini, siapa yang tahu siapa yang melakukannya? Tidak peduli apa, menurut aturan sekte, selama Anda jatuh ke dalam air, Anda akan tersingkir. Seperti yang diharapkan dari murid Bai Lingpu, perhitungan Wang Liang berjalan lancar, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun kemudian ia terkejut saat mengetahui jari angin itu jatuh ke tubuh Ye Bufan, dan diikat erat, namun tidak ada reaksi sama sekali. Mereka masih duduk bersila di kehampaan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Apakah itu gagal? Itu tidak mungkin, tapi saya bisa melihatnya dengan jelas. Setelah menunggu lama, Ye Bufan masih tidak menjatuhkannya, dan Wang Liang tampak bingung. Tepat ketika dia hendak menyerang secara diam-diam lagi, suara iblis di benaknya tiba-tiba menguat. Suara iblis sebelumnya seperti anak panah tajam yang menembaki jiwa, tapi dia masih bisa menahannya dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Namun pada saat ini, serangan Moyin tiba-tiba menguat, berubah menjadi pisau besar yang panjang dan menebas dengan keras. Wang Liang tidak tahan lagi dan menjerit, kekuatan mentalnya langsung melemah. Tanpa kendali pikirannya, tubuhnya tidak lagi tertahan di kehampaan, jatuh ke dalam kolam dengan bunyi gedebuk, dan kemudian dikirim keluar formasi. Wajahnya pucat, dan dia melihat ke arah Ye Bufan yang masih duduk di sana di kolam suara iblis, penuh keengganan. Pada saat yang sama, hatiku dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun dia berada di puncak Xuanxian, dia tidak tahan dengan suara iblis yang menakutkan ini. Pihak lain hanyalah sampah yang bahkan tidak mengubah esensi abadi. Bagaimana dia bisa bertahan lebih lama dari dirinya sendiri? Yang lain juga cukup terkejut. Anda harus tahu bahwa Wang Liang adalah murid kedua dari puncak kelima dan sangat kuat. Bagaimana dia bisa gagal begitu cepat di bawah Sima Chuo? Wajah Bai Lingpu paling jelek, awalnya dia ingin murid ini membuka jalan bagi Sima Chuo dan menangani Ye Bufan, tapi kenapa dia jatuh ke air? Tapi ada banyak mata di sini, terutama Hua Bingyu, puncak dari Great Luo Immortal. Dia tidak berani bertindak gegabah untuk saat ini dan tidak bertanya. Ye Bufan masih duduk bersila di kehampaan, tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi cibiran tidak bisa membantu tetapi terbentuk di sudut mulutnya. Orang seperti itu juga ingin menyerangku secara diam-diam. Antara lain,
dia membutuhkan teknik latihan fisik Dewa Petir, yang bukanlah sesuatu yang bisa ditembus lawan dengan santai. Dan dia membuat gerakan santai, mencampurkan pisau kesadaran ilahi ke dalam serangan sonik, dan langsung memotong lawan dari kudanya. Wang Liang yang malang tidak tahu bagaimana dia kalah sampai dia tersingkir. Setelah berurusan dengan badut ini dan sadar kembali, Ye Bufan mulai mempelajari serangan sonik dari Demonic Sound Pool. Kekuatan mentalnya kuat sekarang, tetapi dia masih merasa sangat tidak nyaman di bawah suara sihir yang padat ini. Selama 1/4 jam, tidak ada kesulitan untuk kekuatan mentalnya sekarang, dan dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia mulai menenggelamkan seluruh energinya ke lautan kesadaran. Seiring berjalannya waktu, intensitas suara iblis menjadi semakin kuat, dan serangan intensif itu seperti pedang tajam yang dimasukkan ke dalam lautan kesadarannya, mengguncang jiwanya. Hal ini menarik, meskipun tidak ada masalah dengan menahannya secara pasif, tetap saja tidak nyaman. Dengan pemikiran di benaknya, pisau kesadaran ilahi muncul di lautan kesadaran, dan menebasnya dengan tebasan yang keras. Hanya terdengar satu klik, dan pedang yang diubah dari suara iblis itu langsung hancur. Metode ini benar-benar berhasil. Menurut ide Ye Bufan, dia hanya perlu bertahan 1/4 jam, dan tidak perlu terlalu menonjol. Tidak apa-apa untuk tetap tinggal selama periode ini, jadi dia mengendalikan pisau kesadaran ilahi untuk melakukan serangan balik terhadap serangan sonik. Setiap kali dia menebas, pedang sonik akan patah. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak. Jika ingin menghancurkan semuanya, Anda hanya bisa mempercepat kecepatan pedangnya. Jadi dia mengendalikan pedang kesadaran ilahi untuk menghunus pedang semakin cepat, dan akhirnya berubah menjadi sebilah cahaya, sepenuhnya melindungi lautan kesadarannya. Saat dia melawan, sepertinya Mo Yintan juga marah, dan serangannya terhadapnya menjadi semakin kuat, jauh lebih kuat dari yang lain. Tapi Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam lautan kesadaran, dan dia hanya fokus mengendalikan pisau kesadaran ilahi. Tanpa disadari, saya telah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dan saya sama sekali tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar. Saya telah mewarisi keterampilan ilahi ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya seperti ini. Di masa lalu, dia selalu menggunakan pisau kesadaran ilahi sebagai alat serangan diam-diam dan sebagai kartu truf untuk menyelamatkan hidupnya. Dia belum pernah mempraktikkannya dengan serius sebelumnya. Secara kebetulan, Mo Yin saat ini adalah batu asahan terbaiknya. Saat pedang itu ditebas satu demi satu, dia tidak menyadari bahwa kekuatan mentalnya meningkat dengan cepat dan menjadi semakin kuat selama konfrontasi ini. Dia tidak hanya berdiri di puncak Dewa Agung, dia juga secara samar-samar melancarkan serangan terhadap Dewa Besar. Dia bersenang-senang berlatih di sini, tetapi orang lain di sebelahnya tidak begitu santai, dan mereka semua sangat menderita di bawah siksaan Mo Yin. Luo Bingyan dan Dewa Agung lainnya lebih baik keadaannya, tetapi Dewa Xuan itu seperti pangsit, terjun ke dalam kolam. Waktu berlalu menit demi menit, dan ketika 1/4 jam berlalu, hanya ada 12 sosok yang tersisa di langit di atas Demonic Sound Pond. Bab 3239 Maaf, tertidur. Di antara 12 orang ini, selain Ye Bufan, ada 5 dewa B besar seperti Fu Jundi dan Luo Bingyan, dan 6 sisanya semuanya berada di puncak Xuan Immortal. Namun, ke-6 orang ini pucat. Mereka jelas telah mencoba yang terbaik dan tidak dapat bertahan lagi. Begitu setengah jam berlalu, mereka segera keluar dari kolam suara iblis. Saat ini, hanya ada 6 orang yang tersisa di langit di atas kolam suara iblis yang besar. Orang-orang ini terus bertahan, jelas tidak ingin menyerah. Untuk pemain yang kuat, melewati level hanyalah persyaratan paling dasar, dan yang terbaik adalah mendapatkan posisi teratas di babak ini. Ini adalah ide Sima Chuo dan 5 orang lainnya. Adapun Ye Bufan, dia masih mengendalikan pisau kesadaran ilahi untuk melawan serangan suara iblis saat ini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Wajah para penonton semuanya terkejut saat ini. Mereka tidak dikejutkan oleh Luo Bingyan dan 5 orang lainnya, tetapi oleh pemuda yang tidak bergerak itu. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Ye Bufan dapat bertahan sampai akhir. Bagaimanapun,
Ini adalah seorang biksu yang bahkan tidak dapat mengubah esensi abadi, dan dia bahkan bukan seorang yang abadi. Meskipun tidak ada lagi yang menyebutnya tidak berguna, itu semua karena keterampilan medisnya dan statusnya sebagai penguasa istana ramuan. Di dalam hatinya, dia masih sangat membenci budidayanya. Tapi orang seperti itu benar-benar selamat dari seluruh Xuanxian, dan sekarang dia bertarung melawan Yixian Agung. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui jelas tidak ingin melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka sangat suram. Hong Tian tampak terkejut, bagaimana pemuda ini melakukannya. Hua Bingyu tersenyum tipis, siapa tahu, teruslah menonton. Saat semua orang berbicara, sosok lain jatuh dari udara dan jatuh di dalam kolam Fujundi. Sebagai perbandingan, dia kemudian menerobos ke Grid Yi Immortal, dan kekuatan mentalnya sedikit lebih lemah dari yang lain. Namun jaraknya tidak besar, hanya sedikit. Tidak lama setelah dia jatuh, Luo Bingyan dan Shen Qiyun jatuh bersama. Di sisi lain, Sue Ze dari puncak ketiga jatuh ke dalam kolam hampir bersamaan dengan mereka berdua. Ini, para penonton menjadi semakin terkejut. Saat ini, hanya Ye Bufan dan Sima Chuo yang tersisa di kolam air. Sebagai murid puncak kelima yang paling menonjol, tidak mengherankan jika Sima Chuo dapat bertahan hingga saat ini. Yang mengejutkan adalah bagaimana seorang biksu yang naik dapat bertahan hingga saat ini. Ada PK di antara keduanya di depan mereka, tapi sepertinya wajah Sima Chuo pucat dan tubuhnya gemetar, dan dia jelas telah mencapai batasnya. Tapi Ye Bufan hanya duduk diam, dengan ekspresi acuh tak acuh dan tubuh tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda tidak bisa bertahan. Jika semua orang tidak memahami kengerian kolam suara iblis dengan baik, dan jika begitu banyak murid inti tidak dapat bertahan sekarang, semua orang akan mengira ada yang salah dengan serangan suara iblis. Aku tidak bisa kalah darinya. Aku tidak bisa kalah darinya bagaimanapun caranya. Sima Chuo menatap sosok Ye Bufan erat-erat, mengatupkan giginya dan bertahan seumur hidup, bahkan menggigit sudut mulutnya hingga mengambil darah. Namun terkadang, kekuatan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah dengan kemauan keras. Bahkan jika dia bertahan beberapa kali lagi, hal itu tidak berdampak pada hasilnya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi bertahan, dan lautan kesadaran langsung menjadi bingung karena serangan sonik. Meski waktunya singkat, dia kehilangan kendali atas tubuhnya saat ini dan jatuh ke dalam kolam dengan bunyi celepuk. Semua orang terlihat kaget saat ini. Mereka tidak pernah menyangka pemuda ini akan menempati posisi pertama di level kedua. Saya harus mengatakan bahwa kompetisi ini sangat tidak terduga, menyegarkan pengetahuan mereka berkali-kali. Di antara orang-orang yang menonton, ada yang senang, ada yang kaget, dan ada yang mengertakkan gigi. Bai Lingpu adalah yang paling marah di hatinya. Jika bukan karena anak ini yang tiba-tiba melompat keluar, muridnya akan menjadi yang pertama di babak ini. Akibatnya, keadaannya tidak baik sekarang. Saya hanya bisa menjadi pelapis bagi orang lain. Gadis kecil Fujundi tidak diragukan lagi adalah salah satu orang yang paling bahagia. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan berteriak dengan keras, "Saudaraku, tidak perlu bertahan lagi, kamu sudah menang." Dia berteriak lama sekali, tapi Ye Bufan masih duduk di sana. Tidak ada respon di sana, sepertinya tidak terdengar sama sekali. Apa yang terjadi? Yang lain juga kaget dan kaget. Secara logika, mereka sudah meraih juara pertama, jadi tidak perlu terus bertahan. Hua Bingyu melambaikan tangannya dan menghentikan Fujundi, "Jangan berteriak dulu, tunggu saja." Jadi semua orang berdiri di sana, menatap sosok di kolam, ingin melihat pemuda ini. Berapa lama itu bisa bertahan? Ye Bufan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia hanya merasa bahwa dia menjadi semakin mahir dalam menggunakan pisau kesadaran ilahi, dan kecepatannya semakin cepat. Pada saat ini, ada ledakan keras di benaknya, dan kekuatan mentalnya meningkat pesat secara instan. Dia menerobos kemacetan Grid Yi Immortal dalam satu gerakan dan mencapai tahap awal dari Grid Spirit Immortal. Secara umum, meningkatkan kekuatan mental sangatlah sulit, bahkan lebih sulit daripada meningkatkan kultivasi. Tetapi secara tidak sengaja, dia memasuki dunia kultivasi yang sangat misterius,
dan di bawah pengaruh serangan suara ajaib, dia menerobos kemacetan dalam satu gerakan. Dengan kekuatan mentalnya yang meningkat ke tingkat keabadian spiritual besar, kekuatan pedang kesadaran ilahi tiba-tiba meningkat tajam, langsung memotong serangan suara iblis di depannya menjadi beberapa bagian, dan dia mendapatkan kembali kesadarannya pada saat ini. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa 800 murid di kolam telah menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan dia. Melihat ke belakang, dia melihat Hua Bingyu dan yang lainnya berdiri di luar kolam suara iblis, menatapnya dengan wajah terkejut. Pada saat ini, dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Aku tidak sengaja mendapat tempat pertama lagi. Sepertinya dia terlalu baik untuk tidak menonjolkan diri. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan meninggalkan kolam suara ajaib dalam sekejap, menuju Hua Bingyu dan yang lainnya. Melihat semua orang, dia tersenyum meminta maaf, saya tidak sengaja tertidur dan membuat semua orang menunggu. Petik 2. Puff. Yang lain menghabiskan hari-hari mereka di Demonic Sound Pond seperti bertahun-tahun, mencoba yang terbaik untuk melawan. Apa yang kamu lakukan saat kamu tidur? Bahkan kepala 3 istana dan 9 puncak memiliki ekspresi keheranan. Meskipun mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dan meskipun mereka berpengetahuan luas, ini pasti pertama kalinya mereka melihat hal semacam ini. Hong Tian meraih lengan Ye Bufan dan melihat dengan tajam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anak kecil, bagaimana caramu melakukannya? Kenapa kamu tidak takut dengan serangan dari kolam suara iblis? Kata-katanya mengungkapkan pikiran semua orang, dan semua orang menahan napas dan menunggu jawaban pihak lain. Itulah yang kamu katakan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengeluarkan 7 jarum perak dari atas kepalanya. Ada metode akupuntur yang sangat istimewa dalam warisan tuanku, yang dapat menyegel lautan kesadaran dan tidak takut terhadap serangan mental apapun. Dia telah membuat persiapan sebelum memasuki kolam suara iblis untuk mencapai alam keabadian agung. Anda harus memiliki penjelasan yang masuk akal, dan itu akan berguna sekarang. Setelah semua orang yang hadir terkejut, mereka semua tiba-tiba menyadari. Pantas saja lawannya begitu kuat dan mengabaikan serangan suara ajaib. Sebenarnya ini semacam kecurangan, tapi seperti level pertama, tidak ada aturan untuk putaran penilaian ini. Selama kamu bisa lulus, kamu akan sukses. Benar saja, Hua Bingyu tidak berkata apa-apa, dan melihat ke-12 murid yang baru saja lulus ujian. Oke, kamu lulus ujian kedua, sekarang kita masuk ke penilaian putaran ketiga. Bab 3240, Gua Ratusan Binatang. Semua orang menoleh dan ingin tahu apa penilaian tingkat ketiga itu. Tingkat ketiga menilai kecakapan tempur muridnya, dan mereka langsung memasuki Gua 100 Binatang. Hua Bingyu berkata, untuk memastikan keadilan penilaian ini, setiap orang secara sukarela memilih Gua 100 Binatang, dan menempatkan 10 tingkat kelima, abadi di dalamnya. Monster. Struktur kekuatannya seperti ini, setara dengan 1 di puncak Great Yi Immortal, 2 di tahap akhir Great Yi Immortal, 3 di tahap tengah Great Yi Immortal, dan 4 di tahap akhir, tahap awal dari Great Yi Immortal. Monster peri ini tidak hanya memiliki kekuatan yang sama, dan jenisnya juga sama. Setelah dia mengatakan ini, penonton menjadi gempar. Monster peri sangat umum di seluruh dunia peri. Meskipun wilayah tempat tinggal manusia tidak sebanyak dunia monster, mereka tetap dapat dilihat kapan saja. Umumnya sekte akan menggunakan monster peri yang ditangkap untuk melatih muridnya. Pertama, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Kedua, mereka tidak akan terlalu panik saat bertemu monster peri setelah meninggalkan sekte. Adapun monster abadi tingkat kelima, mereka bukan apa-apa bagi sekte seperti sekte pedang cahaya mengalir. Alasan mengapa Xiao Qing dilelang dengan harga tinggi di Menara Star Sign sebelumnya adalah karena ia memiliki garis keturunan naga, jadi nilainya ribuan kali lebih banyak daripada monster peri tingkat 5 biasa. Gua binatang buas, seperti alam yin yang dan kolam suara setan sebelumnya, adalah tempat pelatihan yang dirancang khusus untuk murid-murid aula seni bela diri sekte pedang Liu Guang. Gua ini dibagi menjadi 36 gua secara total. Perbedaannya adalah situasi di dalamnya tidak statis,
tetapi monster peri yang berbeda ditempatkan sesuai dengan tingkat budidaya murid yang dinilai. Secara umum, tidak banyak perbedaan dalam kekuatan. Tapi kali ini, perbedaannya terlalu besar. Anda harus tahu bahwa hanya 6 dari 12 orang di depan Anda yang telah mencapai level Grade B Immortal, dan mereka baru dalam tahap awal kultivasi. Berhadapan dengan begitu banyak binatang peri sekaligus, tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Oke, diamlah. Hua Bingyu hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan tempat itu segera kembali sunyi. Aturan penilaian ini sama seperti sebelumnya. Kamu tidak diharuskan membunuh 10 binatang peri. Kamu hanya perlu bisa bertahan di gua binatang selama 1/4 jam. Setelah mendengar aturan penilaian, semuanya yang hadir merasakan desahan panjang lega. Nadanya, terutama selusin orang yang bersiap memasuki gua binatang. Jika Anda hanya menghindar untuk melindungi diri sendiri, kesulitannya jauh lebih sedikit daripada membunuh monster peri. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan yang besar, sangat mungkin untuk bertahan selama 1/4 jam. Ye Bufan mengetahui tentang situasi di gua 100 binatang, dan dia membuat perhitungan rahasia di dalam hatinya. Tingkat kultivasinya saat ini hanya di tahap akhir keabadian emas, dan kekuatan tempur teknik pelatihan tubuh Dewa Petir setara dengan puncak Suan abadi, dia harus menggunakan panah Dewa Petir. Kekuatan mental adalah yang paling kuat, dan kini telah mencapai tahap menjadi roh yang agung. Namun benda ini berguna bagi biksu manusia, dapat menyerang jiwa dan menghancurkan kekuatan mental lawan, namun tidak akan memberikan efek ini jika melawan monster abadi. Dalam situasi ini, akan sangat sulit bagiku untuk menghadapi 10 binatang peri tingkat 5. Namun jika kamu hanya bertahan selama 15 menit, itu tidak terlalu sulit. Kamu hanya perlu menggunakan ciri khas dari Chaos Immortal Teknik untuk menyembunyikan dirimu. Jangan bilang 15 menit, bahkan 15 jam pun tidak akan menjadi masalah. Setelah Hua Bingyu mengumumkan peraturannya, dia menoleh untuk melihat ke arah Hong Tian, Master Aula Seni Bela Diri di sebelahnya. Apakah kamu siap? Sudah siap, dan ke-12 orang itu siap untuk berpartisipasi dalam babak pertama. 2 jimat giok, 1 merah dan 1 hitam, muncul di depan para murid dari 3 putaran penilaian. Ini adalah jimat giok teleportasi untuk memasuki gua binatang buas. Hancurkan yang merah untuk masuk secara langsung. Hancurkan yang hitam dan kamu akan segera diteleportasi keluar. Jika kamu tidak bisa bertahan di dalam, segera hancurkan jimat giok hitam itu. Jika Anda bersikeras untuk bertahan secara membabi buta, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena kehilangan nyawa Anda. Hua Bingyu mengangguk. Oke. Sekarang pengujian putaran ketiga dimulai. Pesona batu giok di tangan mereka dan dengan cepat terkena cahaya. Paket itu dikirim ke gua binatang. Sima Chuo melirik Ye Bufan di sebelahnya, tersenyum dingin, dan berkata pada dirinya sendiri, "Wah, coba saya lihat betapa beruntungnya kamu kali ini." Yang lain juga memiliki gagasan yang sama. 2 putaran sebelumnya dari passing Ye Bufan benar-benar oportunistik, atau entah dengan bantuan orang lain atau keterampilan medis. Tapi kali ini, kami menghadapi monster peri yang ganas. Kami harus bertarung sampai mati, mengandalkan kekuatan kami, dan tidak ada tipu daya sama sekali. Bai Lingpu terkekeh, Tuan Ye, mengapa kita tidak melupakan babak ini? Lagi pula, monster-monster itu tidak berbelas kasihan. Jika kamu lebih lambat, akan berakibat buruk jika kamu terluka. Dalam hatinya, dia takut Ye Bufan akan mengaku kalah secara langsung, jadi dia menggunakan cara yang memprovokasi seperti itu. Dalam hatinya, dia berharap binatang peri di dalam bisa melahap pemuda ini sekaligus, untuk membalas dendam padanya. Ye Bufan tersenyum tipis. Bagaimana itu bisa dilakukan? Saya sangat beruntung, bagaimana saya bisa menyerah begitu cepat? Saudaraku, kamu harus hati-hati, kita akan masuk dulu. Menghancurkan tangan di tangannya, Luo Bingyan dan Shen Qiyun di sebelahnya sama-sama meliriknya dengan prihatin, dan kemudian mereka juga memasuki gua binatang buas. Dalam sekejap mata, hanya Ye Bufan yang tersisa. Tanpa ragu-ragu, dia juga menghancurkan jimat giok di tangannya. Segera dia dikelilingi oleh bola cahaya.
Perasaan ini tidak jauh berbeda dengan Bailey Escape Talisman, dan kemudian dia muncul di ruang lain. Saat dia muncul, terdengar bunyi klik di telinganya. Saat dia menoleh ke belakang, dia baru saja menabrak pohon kecil. Pohon kecil ini dipenuhi buah-buahan berwarna merah. Ketika dia menghancurkannya, buah-buahan itu berserakan di seluruh tanah. Beberapa di antaranya hancur berkeping-keping, mengeluarkan bau aneh. Buah air liur binatang. Ye Bufan sekilas mengenali asal-muasal buah merah ini. Meskipun ini bukan buah spiritual, buah ini memiliki daya tarik yang besar bagi monster peri. Semua orang dari level terendah hingga level tertinggi 12 suka memakannya. Awalnya menghancurkan beberapa buah bukanlah apa-apa, tapi Ye Bufan merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh binatang peri. Tidak lebih, tidak kurang, tepat 10 ekor. Di tengahnya ada seekor ular piton yang panjangnya 10 kaki. Tubuhnya ditutupi sisik emas, ekornya merah, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat. Piton sisik emas ekor merah juga merupakan yang terkuat di antara monster tingkat kelima, dan kekuatannya sebanding dengan puncak Great B Immortal. Di sebelahnya ada 9 monster-monster, 2 monster peri berwarna-warni, 3 serigala kupu-kupu es, dan 5 monyet bermata 3 cakar besi. Aku akan mencekikmu. Ye Bufan menelan ludah. Ruang di sini cukup luas, dan Anda tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas. Terlihat adanya formasi ruang yang berdiri sendiri. Tapi di tempat sebesar itu, dia kebetulan terjatuh di tengah 10 monster peri. Yang paling penting adalah binatang peri ini berkumpul di sini, jelas menunggu buah air liur binatang itu matang, tetapi mereka tidak menyangka akan menghancurkannya segera setelah matang. Awalnya, dia ingin menggunakan teknik Chaos Immortal untuk menyembunyikan dirinya setelah dia masuk, tapi sekarang dia masih bersembunyi. Terlihat dari mata melahap binatang peri ini yang ingin mereka telan utuh sekarang juga. Tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Bagaimana Anda bisa lari jika Anda dikepung? Tetapi jika dia tidak melarikan diri, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan pernah bisa bertarung langsung melawan 10 monster peri tingkat 5. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan jimat giok ini? Jika Anda kehabisan begitu Anda masuk, itu mungkin akan menjadi lelucon bagi seluruh sekte.